Hai, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik. Oke, di video ini Ibu akan menjelaskan materi tentang. Simak materinya dengan baik. Di video ini, Ibu akan membahas materi mengenai artikel. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa yang ilmiah. Setiap hal yang kita ingin sampaikan dalam bentuk tulisan tentunya memiliki tujuan. Nah, tulisan-tulisan tersebut misalnya pada teks prosedur yang bertujuan untuk memberi petunjuk, sementara teks eksplanasi untuk menjelaskan sesuatu. Di video ini, Ibu akan membahas tentang tujuan dari teks artikel. Tujuan dari penulisan teks artikel ini ada 7 ya. Yang pertama adalah tujuan kreatif. Artikel yang dibuat digunakan untuk menyalurkan sebuah ide dan gagasan. Sementara tujuan yang kedua adalah tujuan eksistensi. Nah, artikel yang ditulis ini dijadikan sebagai wadah penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri si penulis itu sendiri terhadap para pembacanya. Berikutnya, yang ketiga adalah tujuan pemecahan masalah. Artikel yang dibuat ini mempunyai tujuan sebagai alat bantu bagi para pembaca untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sementara tujuan yang keempat adalah tujuan penugasan. Nah, tujuan penugasan ini berupa bentuk sebuah proyek kerja atau proyek penugasan yang berkaitan dengan penilaian. Contohnya seorang siswa sekolah atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang diberikan tugas untuk menulis sebuah artikel. Tujuan yang kelima adalah tujuan entertainment. Artikel yang dibuat ini berisikan cerita yang menghibur untuk para pembaca. Lalu tujuan yang keenam adalah tujuan informasi. Artikel yang dibuat ini untuk memberikan informasi terhadap para pembaca tentang suatu hal. Sementara tujuan yang terakhir adalah tujuan persuasi atau membujuk. Artikel satu ini bertujuan untuk mengulas sesuatu yang di dalamnya mengandung kalimat bujukan untuk pembaca ini agar mau melakukan suatu hal atau untuk membeli suatu barang misalnya yang dipromosikan oleh si artikel tersebut. Nah, selain itu, tujuan dari artikel juga bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu tujuan bagi penulis artikel dan tujuan bagi pembaca tentunya. Nah, tujuan teks artikel bagi penulis adalah yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan, yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis, yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Dan yang keempat adalah sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan tujuan yang terakhir adalah sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Nah, itu tadi adalah beberapa tujuan artikel bagi penulis. Selanjutnya adalah tujuan artikel bagi pembaca. Yang pertama adalah sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi, yang kedua adalah sarana untuk mengedukasi, dan yang ketiga adalah sarana hiburan bagi pembaca. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan manfaat dari teks artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, ini tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Agar mudah untuk diterima pembaca, ini artikel juga ditulis dengan komunikatif ya, tidak bertele-tele dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Ciri yang kedua ini bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau si penulis. Artikel ini bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Berikutnya, ciri yang ketiga,
Isi yang disampaikan ini sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran si penulis. Jadi, secara keseluruhan, tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos ya. Berikutnya, Ibu masuk pada ciri yang keempat. Isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Ciri yang kelima, gagasan atau topiknya ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Ciri yang keenam, ini mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ini ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulis ya. Akan tetapi pemikiran tersebut ini tetap dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Lalu berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari artikel. Manfaat artikel yang pertama adalah sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreativitasnya. Yang kedua, ini mampu berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Lalu manfaat yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Manfaat yang keempat adalah sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Lalu manfaat yang terakhir yang kelima ini memberi dampak akademis bagi para pembaca. Oke, berikutnya Ibu akan memasuki penjelasan mengenai kaidah kebahasaan pada artikel. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kata-kata denotatif. Ya, kata denotatif ini adalah kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu tidak bermakna hal lain ataupun dilebihkan ya maknanya secara kata konotatif, namun tidak menutup kemungkinan ada juga artikel yang menggunakan kata konotatif untuk memperindah dan mempopulerkan tulisannya. Berikutnya kaidah kebahasan yang kedua adalah menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Jika topik yang dibawakannya ini mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah misalnya virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, kaidah kebahasan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi hubungan argumentasi ataupun kausalitas. Contohnya sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, akibatnya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, kaidah kebahasan yang keempat adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Ya, dan banyak lagi ya. Lalu berikutnya, kaidah kebahasan yang kelima dalam artikel ini ada pola perbandingan. Ini banyak memuat konjungsi yang menyatakan perbandingan ataupun pertentangan. Contohnya ada sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan yang keenam ini menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba ya, seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kaidah kebahasan yang ketujuh ini banyak menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya kaidah kebahasan yang kedelapan ini menggunakan kata-kata persuasif seperti sebaiknya, hendaklah, harus, perlu, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk pada struktur artikel. Struktur artikel ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tesis ini merupakan pendapat dan opini umum yang meliputi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas dalam artikel. Sementara rangkaian argumen adalah berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang telah dikemukakan. Nah, bagian ini juga biasanya diperkuat oleh fakta dan data yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Lalu yang terakhir adalah penegasan ulang.
Ini merupakan perumusan kembali ya secara ringkas mengenai tesis dan fakta yang telah disampaikan sebelumnya. Bagian ini juga dapat memuat rekomendasi berupa solusi konkret dari si penulis. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis artikel. Berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitannya, jenis artikel ini dibedakan menjadi 4 macam. Oke, kita bahas bersama-sama jenis artikelnya ya. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis ini merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Biasanya ini bersifat naratif ya. Ini cenderung naratif yang artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa ataupun tahapan. Apakah kalian pernah membaca artikel tentang petunjuk membuat sesuatu atau cara memperbaiki dan mengoperasikan suatu alat? Nah, itu termasuk ke dalam artikel praktis. Oke, berikutnya Ibu akan membahas jenis artikel yang kedua, yaitu artikel ringan. Hal utama yang dibahas dalam artikel ini adalah masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif ya. Jadi pembaca tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk membaca sebuah artikel ringan. Jadi kalian bisa menemukan artikel ini di majalah remaja misalnya, ataupun koran, atau bisa juga di blog. Oke, berikutnya masuk pada jenis-jenis artikel yang ketiga, yaitu artikel opini. Secara umum, semua artikel adalah opini. Tapi jenis artikel ini hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang mempunyai penempatan khusus ya. Penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik misalnya kolom opini, tajuk rencana atau teks editorial, dan lain sebagainya ya. Jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pemahaman dan sudah ahli di bidang tersebut. Oke, berikutnya jenis artikel yang keempat adalah artikel analisis ahli. Jenis artikel ini bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius ya di antara artikel lainnya. Artikel analisis ahli ini berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya pada skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian lainnya. Ciri khasnya dari artikel ini yaitu penyajiannya tidak panjang lebar, tetapi tidak juga mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Bedanya, artikel lain bisa menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel ini harus memakai bahasa baku ataupun bahasa yang ilmiah. Nah, beberapa orang yang menyebutnya sebagai artikel ilmiah. Oke, demikian penjelasan Ibu. Ibu harap kalian simak dengan baik materi ini ya, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai artikel. Ibu harap kalian menyimak dengan baik dan semakin paham mengenai bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tetap di Indonesia Asik.